Yahoo! Kembali lagi dengan kita, Ononiha Podcast. Saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial, ya. Namanya Ferry Mole. Nah, Ferry Mole ini berasal dari kampung Hilikana, ya, atau desa Hilikana. Ya. Kecamatan Hibala, Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan. Nah, kita memang sengaja mengundang saudara Ferry. Kita melihat perjalanan kehidupannya cukup inspiratif dan bisa menginspirasi teman-teman Ononiha yang ada di rumah. Nah, kita langsung saja kita dengar ceritanya seperti apa. Ya, Yahoo. Gimana kabarnya nih? Luar biasa. Luar biasa, ya. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya ikut podcast Ononiha ya. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya sudah diundang. Ya. Saya ini memang asalnya dari Hibala. Oke. Ya, dari Hibala. Kampung saya Hilikana. Dan sebenarnya asal usul dari keluarga saya itu dari bapak orang Baruyu. Nah, itu orang Baruyu. Masih di Hibalanya? Iya, masih di Hibala. Ya. Cuma beda desa. Oke. Nah, kemudian kalau untuk orang tua ya tinggalnya memang waktu itu di Baruyu sudah sejak berapa lama, kemudian pindah ke Hilikana, ya kan. Nah, saya ini merantau di Jakarta kurang lebih ada 13 tahun. 13 tahun ya. Saya di Jakarta awalnya memang pahit ya. Ya, pahit, tidak semudah. Apalagi kalau merantau di salah satu kota Jakarta, sungguh ya namanya kota besar. Ya pasti ada liku-liku yang pahit lah ya. Apalagi Jakarta kota keras, kan? Ya, Jakarta memang disebut kota keras. Betul. Nah, waktu itu saya memang perjalanan hidup saya itu pertama-tama ya setelah tamat sekolah SMA di Hibalanya, lanjut ke Padang, ya kan? Itu saya di Padang itu sekitar 1 tahun. Sempat bekerja di Padang? Di Padang, saya sempat bekerja di Padang itu kerjanya bagian ngangkut apa barang-barang yang keras, yang berat, ya kan. Dan perjalanan saya di Padang itu nggak seperti sekarang gitu. Jadi ada tahap-tahapnya. Kemudian penghasilan di situ juga nggak seperti di sini. Akhirnya karena saya di situ setahun tidak ada hasil tuh, jadi sehingga saya berpikir ngapain lah di sini, ya, ngapain di Padang sendiri tidak ada hasil. Ya sudah, saya balik lagi ke kampung halaman. Kemudian setelah balik kampung halaman itu, ya saya mulai berpikir lagi ngapain di kampung di sini gitu loh, ya kan? Ngapain di sini? Sementara kan saya ini kan ibarat kata kan kita udah lama di kampung. Jadi kalau berpikir-pikir sini ya kita nggak ada hasil gitu. Nah, sehingga waktu itu saya berpikir saya mau lanjut lagi nih, mau ke kota lebih besar lagi. Nah, kebetulan ada saudara saya yang di sini di Jakarta, dia mengajak saya untuk bekerja di sini dan puji Tuhan usaha saudara saya ini adalah bagian bengkel las juga. Nah, dia ajak saya katanya, kamu bisa nggak kamu ke Jakarta, bisa bekerja di sini, kalau kamu mau ya nanti kamu ikut ke sini aja gitu. Jadi dari kampung langsung ke Jakarta. Betul. Nah, saya mikir kalau di sana enak gitu kan. Ya, enak, pekerjaannya bagus. Jadi ada suatu hal yang kita pikirkan, jangan semata-mata kalau kita diajak itu kita bilang waduh bagus, enak ya kan. Jadi kita hilangkan dulu itu ya kan. Kita hilangkan dulu itu, kepahitan dulu kita rasakan. Ya kan? Nah, setelah itu saya itu dari perjalanan
Hibala ke Jakarta. Ya akhirnya saya diajak ke usahanya, saya ikut-ikut juga, ikut-ikut bantu saudara, ikut-ikut bantu. Misalnya dia ada proyek di proyek-proyek besar dia, saya ikut-ikut. Nah sehingga waktu itu saya nggak langsung dapat gaji ya kan. Ya jadi saya ikut-ikut aja dulu ya. Belajar dulu ya kan. Sehingga saya sewaktu itu saya diajak di salah satu daerah provinsi Sulawesi. Nah saya diajak di sana itu. Ya katanya kamu lihat aja dulu, jangan pikir uangnya dulu ya kan. Ambil aja dulu ilmunya. Ya cari dulu ilmunya, cari dulu. Nanti kalau kamu udah bisa, ya baru kamu nanti bisa mandiri sendiri. Nah singkat cerita karena saya udah di Jakarta udah lama. Udah tahu jalan, udah tahu banyak relasi, banyak teman, dan saya berpikir saya nggak seperti itu aja gitu, ya kan? Walaupun memang si saudara itu kan namanya suka membantu ya, saudara kita pasti kita juga pengen mandiri, ya kan? Kedepannya seperti apa? Ya, hidup saya ini emang seperti ini, ya kan? Seperti ini aja, nggak mungkin kan? Nah jadi saya pribadi saya berpikir ya sudah saya coba cari tempat pekerjaan lain. Nah puji Tuhan waktu itu saya memutuskan saya pindah ke saudara itu usahanya, saya bilang saya mau pengen cari pekerjaan lain gitu. Nah puji Tuhan saudara saya nggak menahan ya. Ya udah kalau memang kamu mau pengen mandiri silakan. Yang penting kamu baik-baik saja gitu. Jadi bekerja, cari pekerjaan dapat nih. Iya. Di mana itu? Saya waktu itu pertama bekerja di salah satu toko ya, toko bahan bangunan. Itu sebagai marketing. Iya. Saya sebagai marketing di salah satu bergerak di bidang bahan bangunan. Nah, Nah, jadi sehingga memulai dan sambil belajar dan sehingga saya bisa ada teman-teman lagi, bisa keuangan saya bisa bisa stabil lagi. Nah, selama berapa tahun? Kalau saya di toko bangunan ini sekitar kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Saya di toko bahan bangunan 5 tahun. Nah, saya dengar setelah dari toko bangunan, kemudian bikin usaha sendiri. Iya. Itu seperti apa itu? Iya. Setelah itu, setelah berpikir-pikir kembali, karena saya juga mikir kita juga nggak mau bekerja sama orang ya selamanya, kan? Kita pengen mandiri lagi, ya kan? Jadi sehingga saya mulai belajar lagi seperti yang usaha saudara saya tadi di bidang bengkel las ya. Iya. Sehingga saya buka usaha di bidang jasa aluminium. Di bidang jasa aluminium. Iya, di bidang jasa aluminium bisa kita buat jendela, pintu, kaca, ya kan, bagian-bagian kanopi, reli tangga dan lain-lain. Ya. Itu kalau boleh tahu nih, itu nama usahanya apa itu? Kalau nama usaha saya itu Ferry Glass Aluminium. Ferry Glass Aluminium. Iya, Ferry Glass Aluminium. Jadi teman-teman mungkin kalau butuh bikin pintu ya, bikin pintu, bikin jendela, railing tangga dan lain sebagainya, yang berbahan aluminium ya. Iya, berbahan aluminium. Itu tidak perlu kemana-mana lagi. Ini ada ahlinya. Nah, teman-teman yang butuh mungkin ya bisa menghubungi Ferry Glass Aluminium. Nanti nomornya ada di bawah ini. Silakan nanti dilihat. Nah, mudah-mudahan usahanya lancar terus ya. Amin. Dan saya juga melihat bahwa banyak kliennya yang puas dengan jasa saudara Ferry. Betul. Saya sendiri salah satu kliennya, teman-teman. Saya sudah tahu hasilnya seperti apa. Dan luar biasa, memang sangat sangat bagus ya. Makanya saya bisa merekomendasikan dengan teman-teman Ononiha, khususnya yang ada di Jabodetabek ya. Jabodetabek itu bisa dijangkau gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga bagi yang ada di luar kota. Itu bisa diterima, dibicarakan harganya seperti apa. Ya. Nah, teman-teman.
Pertanyaan saya nih, yang lain, ini saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan saudara Ferry. Dari waktu dia sampai di sini, di kota besar ini ya sudah belajar tentang usaha, kemudian bekerja di sebuah perusahaan atau pertokoan, kemudian sampai bikin usaha sendiri. Kemudian saya tadi dikasih tahu ternyata dia sudah punya rumah di sini. Artinya udah beli rumah gitu ya, dan menetap di sini. Ini luar biasa berarti ya. Dari semua yang selama ini diusahakan, yang dikerjakan ada hasilnya. Ada hasilnya. Kurang lebih begitu ya. Betul. Saudara Ferry. Itu gimana? Iya, memang perjalanannya memang tidak semudah ya. Iya. Namanya liku-liku, usaha itu memang ada naik turunnya juga ya kan. Namanya bisnis, usaha itu memang ada naik turunnya juga ya kan. Namanya bisnis nggak semudah ya. Ya. Jadi ada naik turun. Jadi semua itu tergantung dari kitanya. Nah, puji Tuhan memang betul ya. Baru 2 minggu memang saya baru beli rumah di daerah Tangerang juga. Dan itu semua bukan dari kekuatan saya. Itu semua itu hanya semua dari pertolongan Tuhan. Luar biasa ya teman-teman. Ini cerita hidup yang menginspirasi itu, dan teman-teman yang saat ini sedang berjuang dalam kehidupan, khususnya Ononiha, ya, yang ada di Jabodetabek dan daerah lain. Ya, mudah-mudahan mendapatkan hasil juga dari semua pekerjaan seperti yang sudah dialami oleh saudara Ferry ini.